menilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zutri Parwines. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Askia pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, mata kuliah yang saya gunakan sebagai contoh video pembelajarannya adalah mata kuliah pembelajaran matematika SD. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Selama perkuliahan ini, metode yang digunakan dalam penyampaiannya adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu memuat substansi dan juga metodologi dasar keilmuan matematika yang mendukung pembelajaran matematika SD, seperti teori belajar matematika, pembelajaran matematika dalam Islam, kemudian model, pendekatan strategi, dan metode pembelajaran matematika, misalnya CTL, RME, kooperatif, problem solving, inquiry, dan discovery, serta dengan investigation. Adapun CPL dalam mata kuliah ini yaitu mampu mengimplementasikan dan menerapkan prinsip dan teori pembelajaran melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan teori pembelajaran matematika, mahasiswa mampu menguasai konsep pembelajaran matematika dalam Islam, kemudian mahasiswa mampu memahami model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran matematika, kemudian mahasiswa mampu memahami model CTL, memahami model RME, model cooperative learning, model problem solving, model inquiry, model discovery, model problem based learning, serta dengan model pembelajaran investigation. Adapun referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini yaitu buku Muhsetio tahun 2004, kemudian Colisa Dijah tahun 1998, Sukirman, kemudian Hussein, Kennedy, Nahrawi, dan yang lainnya. Selain referensi utama, dalam perkuliahan ini juga menggunakan referensi pendukung, misalnya artikel ilmiah yang berkaitan atau relevan dengan pembelajaran matematika sekolah dasar, kemudian website yang memang mendukung pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selanjutnya, indikator penilaian selama perkuliahan ini adalah diambil dari akhlak 5%, tugas 20%, keaktifan 5%, UTS 30%, UAS 40%. Kemudian selama perkuliahan ini saya menerapkan ada 2 tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Di mana tugas individu, mahasiswa diminta untuk membuat matriks jurnal berkaitan dengan pembelajaran matematika SD. Kemudian tugas kelompoknya yaitu mahasiswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian membuat makalah dan juga PowerPoint serta dipresentasikan di kelas. Untuk selanjutnya bisa dilihat video pembelajaran saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini apa kabar semuanya teman-teman? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita sehat dan dalam keadaan senang dan bahagia gitu ya untuk mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pagi hari ini, silakan koordinator kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Imes yang sudah memimpin doa sebelum perkuliahan ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kita tentang pembelajaran matematika di sekolah dasar ya. Nah, mata kuliah ini sudah kita laksanakan ya. Ini kita akan membahas tentang model atau pembelajaran RME.
Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembelajaran CTL ya. Siapa yang masih ingat apa itu pembelajaran CTL? CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang dimaksudkan tentang Baik. CTL, Bu. Baik, terima kasih Azliza. Ya benar ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran CTL, di mana pembelajaran yang memfokuskan atau mengaitkan dunia nyata atau dunia kehidupan sehari-hari anak. Ada pembelajaran yang lebih spesifik atau lebih fokus pada pembelajaran matematikanya itu dengan model RME ini gitu. Nah, dengan adanya model ininya nanti teman-teman ketika di lapangan bisa lebih leluasa menggunakan atau memilih pembelajaran yang mana yang tepat ketika ingin mengajar ke siswa sekolah dasar gitu. Kemudian juga akan ada pemahaman gitu ya bagaimana konsep tentang pembelajaran RME, kemudian juga akan adanya penyampaian materi nanti dari Ibu, kemudian nanti juga akan disampaikan tugas individu berkaitan dengan konsep RME ini, kemudian juga kuis, nanti kuisnya dalam bentuk Google Form. Nah, Google Form-nya nanti akan Ibu kirimkan di grup WA ya. Baik, so tentang pelajaran RME. Sebelum kita mulai, sudah terlihat tampilan Ibu, screen Ibu? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Baik, pembelajaran RME atau yang dikenal dengan Realistic Mathematics Education. Nah, di sini kita akan melihat secara umum konsep dari pembelajaran RME ini ya. Beberapa yang akan kita bahas pada hari ini, pertama pengertiannya, kemudian nanti prinsip, karakteristik, dan juga langkah-langkah dalam pembelajaran RME, kemudian strategi dalam penerapan RME, kemudian juga kita bahas kelebihan dan kekurangannya, serta implementasi RME ini dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, kita lihat materinya. Sebelum kita masuk materi, coba teman-teman ada yang tahu tidak? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Masih melakukan pengukuran yang benda, Bu, seperti meja. Oke, pengukuran meja, pengukuran ya. Boleh di gambar yang paling bawah ya untuk Tila. Kemudian yang lain bagaimana? Kira-kira ini apa kaitannya dengan konsep yang ada di pembelajaran matematika sekolah dasar? Gambar kedua tentang pembagian jambu biji, Bu. Pembagian jambu biji, oke. Kemudian ada lagi nomor pertama tentang apa ya? Apa yang aktivitas yang dilakukan oleh siswa? Berat jeruk, Bu. Oke, mengukur berat jeruk. Oke. Terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semuanya benar ya. Di sini ada aktivitas yang dilakukan oleh siswa tapi menggunakan media gitu ya, yang nyata atau media yang dekat dengan siswa. Nah, nanti kita akan lihat apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu ya. Kalau tadi kita sudah melihat ya, ada beberapa gambar yang relevan gitu dengan pembelajaran hari ini atau pembelajaran RME ini. Kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pembelajaran RME tersebut gitu. Nah, RME ini dia bisa dikatakan dengan bagaimana pembelajaran yang menekankan situasi realistis gitu. Kemudian yang di dalam pembelajaran itu lebih menonjol ke konteks nyata gitu atau dunia nyata. Nah, pembelajaran RME ini juga dipelopori oleh Van de Waal nih, di mana ini adalah ilmuwan matematika yang berasal dari Belanda yang merancang pembelajaran RME ini. Kemudian selain dari Van de Waal ini, RME ini juga lebih menekankan kepada pembelajaran yang membantu siswa gitu ya, bagaimana
siswa mampu nantinya mengeksplor pengetahuan mereka secara bertahap gitu. Maksudnya di sini siswa itu dikenalkan dengan benda-benda yang memang sifatnya nyata atau yang kontekstual, kemudian baru masuk ke tahap yang formal. Nah, selain itu, menurut Daitin juga pengertian RME itu secara umum bagaimana pendekatan yang orientasinya itu lebih kepada penalaran siswa yang memang sifatnya itu realistik gitu atau nyata gitu dengan mengembangkan pola pikir siswa berupa logis, kritis, kemudian juga lebih ke penyelesaian masalah. Nah, secara umum kita bisa melihat bahwa pengertian RME itu memang terkait dengan realitas atau aktivitas siswa gitu ya, yang mana dalam artian matematika itu harus dekat dengan siswa atau harus relevan dengan kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa divisualkan atau dibayangkan oleh siswa gitu. Nah, maksudnya di sini adalah pembelajaran RME itu tidak harus membawa atau membuat benda nyata ke dalam kelas, tapi pembelajaran itu bisa divisualkan gitu atau dibayangkan oleh siswa. Nah, ini yang dikatakan dengan konsep dari RME itu. Nah, kemudian selain dari konsep atau pengertian, dalam pembelajaran RME itu harus diketahui adalah prinsip gitu ya. Nah, prinsip utama dari RME ini ada 3. Ada namanya guide reinventation, di mana dalam hal ini siswa itu didorong gitu untuk lebih aktif, di mana yang mendorongnya ini nanti adalah seorang gurunya gitu, atau kalau kita lihat dari pengertian guide reinventation itu kan membimbing gitu ya, guide itu membimbing. Jadi ada aktivitas yang dilakukan oleh guru membimbing siswanya untuk lebih aktif gitu. Kemudian bisa mengkonstruksikan atau membangun pengetahuannya sendiri oleh siswa itu gitu dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian prinsip yang keduanya itu ada namanya didaktikal fenomenologi. Maksudnya adalah bagaimana pembelajaran RME ini harus berorientasi kepada siswa atau yang dikatakan juga dengan siswa mampu atau aktif dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian prinsip yang keduanya adalah self-development model atau pembelajaran yang memang dibangun oleh siswa itu sendiri dengan menemukan model gitu ya, model matematikanya. Gitu. Nah, ini prinsip utama dalam pembelajaran RME ini. Kemudian selain dari yang utama tadi, ada juga ahli yang mendefinisikan beberapa prinsip pembelajaran RME ini, yang yaitu ada namanya prinsip aktivitas, kemudian ada namanya prinsip realitas, kemudian juga prinsip tingkatan, prinsip keterkaitan, dan juga prinsip interaktivitas serta prinsip bimbingan. Nah, kesemuanya ini adalah prinsip yang bisa membantu berjalannya pembelajaran RME di dalam kelas. Nah, selain dari prinsip-prinsip tadi, ada namanya karakter. Nah, suatu pembelajaran itu yang harus diketahui oleh seorang guru ketika ingin menerapkan pembelajaran itu, misalnya prinsip ya, kemudian juga ada karakteristik. Nah, adapun karakteristik RME ini di mana di awal pembelajarannya itu guru bisa merancang pemecahan masalah gitu ya, dengan memberikan pemecahan masalah kepada siswa sehingga nanti siswanya itu mampu menyelesaikan masalah itu, kemudian memperoleh pengalaman tersendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua dalam pembelajaran RME ini guru harus menghadirkan aktivitas atau kegiatan siswa yang memang sifatnya itu mengeksplor gitu atau mencari atau yang namanya tadi penemuan gitu ya. Nah, kemudian selain itu karakteristik RME ini juga menekankan pada yang namanya lebih mementingkan langkah-langkah gitu ya atau prosedural
yang kemudian akan menekankan pemahaman konsep dan juga membantu pemecahan masalah. Kemudian juga karakteristiknya itu siswa harus mengalami proses pembelajaran di mana ketika sudah dikasih permasalahan gitu ya, sehingga nanti dari permasalahan yang diselesaikan oleh siswa, mereka akan memperoleh pengalaman yang bermakna atau akan mendapatkan pemahaman matematika yang lebih jelas gitu. Nah, kita akan melihat ada langkah-langkah pembelajaran RME ini ya. Nah, yang pertama ini menurut Trivor ya dan juga Hobry, Ibu ambil referensinya. Di sini menekankan ada 5 langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru. Di mana langkah yang pertama itu adalah memahami masalah konseptual. Nah, maksudnya di sini adalah nanti di dalam pembelajarannya itu seorang siswa atau di dalam kelas gitu ya, guru akan memberikan sebuah permasalahan yang berupa pemahaman atau konsep gitu, yang konsep matematika yang nuansanya kontekstual gitu atau yang mudah dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian langkah yang keduanya setelah dikasih permasalahan yang berupa konsep berupa kontekstual, kemudian selanjutnya akan dijelaskan masalah tersebut seperti apa gitu. Misalnya dikasih tata cara atau langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan yang tadi dikasih gitu. Nah, kemudian baru tahap yang ketiga adalah menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi ketika dalam diskusi misalnya setelah dikasih permasalahan kemudian disampaikan juga bagaimana langkah-langkah atau cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut, baru yang ketiganya itu siswa berperan menyelesaikan masalahnya. Nah, menyelesaikan masalahnya ini tentu saja siswa akan membuat gitu ya beberapa cara atau mungkin punya dugaan-dugaan yang memang bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Baru yang keempat, siswa akan melakukan perbandingan gitu kira-kira ketika satu permasalahan yang dikasih oleh guru itu cocok tidak dengan rumus ini gitu misalnya atau harus dengan rumus yang lain. Nah, di sini nanti tahapan siswa membanding kemudian juga mendiskusikan jawabannya dengan teman-temannya. Baru setelah itu ya ada 5 tahapannya. Selain dari langkah-langkah dalam pembelajaran RME ini juga ada strategi gitu. Nah, seorang guru harus memfokuskan ke sini nih. Misalnya bagaimana menyajikan konteks nyata atau permasalahan matematika yang nuansanya itu nyata gitu. Nah, maka ini harus dibuat oleh seorang guru, harus dirancang. Misalnya memang pilih konsep matematika yang bisa atau yang real dengan kehidupan siswa. Misalnya nanti ambil konsep pecahan atau misalnya konsep pengukuran misalnya atau konsep bangun datar yang memang konsep tersebut bisa dikontekskan atau bisa dicontoh gitu ya atau yang bisa dilihat oleh siswa dalam kehidupannya. Nah, kemudian guru juga memfokuskan kepada diskusi atau interaksi. Karena kan poin dari pembelajaran RME ini kan dia pembelajaran berbasis kelompok juga ya, termasuk pembelajaran kooperatif, pembelajaran berkelompok. Nah, nanti di dalam pembelajaran kelompok tersebut yang akan dilihat adalah di mana peran siswa ketika diskusi gitu, ketika berinteraksi. Nah, kemudian juga dilihat dalam ini ya mengakomodasi diversitas. Nah, ini maksudnya adalah kita akan melihat gitu kesesuaian pendekatan pembelajaran yang menjadi kebutuhan dari siswa kita. Ini adalah strategi dalam penerapan RME. Nah, adapun kelebihan ataupun keunggulan ketika seorang guru menerapkan pembelajaran RME ini
Misalnya ketika dilaksanakan atau diterapkan RME ini, maka akan memberikan konsep yang jelas gitu. Kemudian akan menjadikan bahwa matematika itu adalah kajian yang memang harus berupa pemodelan gitu ya, yang ternyata matematika itu misalnya ada dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Kemudian juga dengan memberikan atau dengan menerapkan pembelajaran RME ini, siswa itu lebih mudah memahami konsep matematikanya. Ya. Kemudian kelemahannya biasanya ketika diterapkan pembelajaran RME ini lebih membutuhkan waktu yang lama gitu, terutama misalnya dalam diskusi. Nah, kemudian dalam penemuan jawabannya atau penemuan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini membutuhkan waktu karena kan ketika ingin mendapatkan solusi tersebut, maka siswa akan melakukan beberapa alternatif atau dugaan-dugaan untuk menjawab permasalahan. Untuk membuat dugaan-dugaan tersebut butuh waktu gitu. Nah, kemudian juga selain dengan tentang waktu, kelemahan dari RME ini juga mungkin bagi guru sulit dalam membuat soal-soal yang nuansanya kontekstual atau soal-soal yang bisa dibayangkan oleh siswa itu sulit bagi guru gitu. Nah, kemudian juga dengan adanya pembelajaran RME ini, siswa itu dituntut lebih aktif gitu ya, lebih berpartisipatif. Nah, sedangkan kadang di sekolah-sekolah itu siswa tidak terlalu aktif. Nah, sedangkan dalam implementasinya dalam pembelajaran seperti yang gambar yang pertama tadi Ibu sampaikan, Ibu perlihatkan. Nah, ini ternyata bisa gitu ya. Misalnya dalam konsep pengukuran ada proses atau ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan siswa dengan misalnya ini kan konsep berat ya. Dalam pengukuran kan ada satuan berat. Nah, di sini misalnya siswa dilibatkan dalam melihat atau menimbang berat. Nanti dari sini siswa akan mendapatkan konsep tentang berat gitu ya. Kemudian juga dalam konsep pecahan ada misalnya siswa diminta membawa buah kemudian dipotong-potong gitu ya. Kemudian nanti ini dikasih permasalahan dulu ya sehingga nanti siswanya mampu kira-kira dengan satu buah itu bisa dipotong berapa saja gitu. Selain dari ini masih dalam konsep pengukuran misalnya juga siswa terlibat dalam meja belajarnya. Nah, ini juga nanti akan menemukan solusi gitu ya. Dengan siswa melakukan pengukuran meja, maka akan mendapatkan hasil gitu atau memperoleh panjang dari mejanya berapa gitu. Nah, itu kan masuk ke satuan panjang. Untuk lebih jelasnya ini level atau tingkatan gitu dari tingkatan dalam pembelajaran RME ini. Kita ambil salah satunya adalah dalam konsep pecahan ya. Nah, di sini di awal guru akan menyajikan permasalahan di dunia nyata. Anggaplah boleh pakai kue misalnya atau makanan lainnya yang nuansanya bisa dibagi. Nah, kemudian setelah akan benda nyata, kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan skema atau dalam bentuk ilustrasi lah ya, ilustrasi dari kuenya tadi ke dalam gambar misalnya. Dibuatlah gambar yang memang bisa dibagi. Nah, dari sini kan lebih ini ya, abstrak. Kemudian masuk lagi ke dari yang konkret ini abstrak lah ya. Kemudian baru tahap yang ketiga, membangun pengetahuan siswa. Siswa sudah mulai nih
Ketika tadi sudah masuk ke semi abstrak ini, kita sudah bisa memilah gitu ya, menyusun mana bagian-bagian yang masuk, misalnya setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Baru setelah bisa memilah, masuk ke formal atau abstraknya, angka abstraknya, sehingga masuk ke simbol matematikanya ini. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Syarifah, silakan Syarifah. Baiklah, perkenalkan nama Ana Sarifah ini dari Prodi PGSD, izin kepada Ibu. Apa tantangan yang sering muncul saat menerapkan RME di sekolah? Sekian dari Ana, Bu. Baik, terima kasih pada Syarifah. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya ketika seorang guru itu akan menerapkan pembelajaran di sekolahnya, tentu saja akan ada rintangan, akan ada tantangan gitu ya, yang memang seorang guru harus menyiapkan solusi. Ketika seorang ingin menerapkan pembelajaran RME ini di kelas, maka biasanya tantangan itu adalah kesiapan gurunya dulu gitu. Misalnya buat memang nuansnya nanti akan mengarah ke pembelajaran RME. Banyak gitu ya temuan bahwa guru itu masih kesulitan. Iya, Bu. Makasih kepada Ibu yang telah menjawab pertanyaan dari Sarifah, Bu. Syukran, Bu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup ya. Sebelum kita tutup, silakan siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Yang menyimpulkan materi kita siang pada pagi hari ini? Izin menyampaikan kesimpulan, Bu. Ya, silakan Nara. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu RME adalah pembelajaran dengan situasi nyata sebagai titik awal pembelajaran yang membantu siswa mengeksplorasi pengetahuan awal mereka dan secara bertahap beralih ke konsep yang lebih formal. Lalu konsep RME mesti terkait dengan realita aktivitas manusia. Artinya matematika harus dekat dengan siswa dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat divisualkan atau dibayangkan oleh siswa. Prinsip RME adalah Guided Reinvention, Didactical Phenomenology, Self-Developed Models. Sekian simpulan dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih pada Lara yang sudah menyimpulkan. Nah, jelas bahwa ketika menggunakan pembelajaran RME ini dalam pengajaran gitu ya, seorang guru harus memperhatikan bagaimana bentuk permasalahannya itu yang memang berbasis realistik atau yang bisa dibayangkan oleh siswa gitu. Teman-teman akan Ibu berikan tugas individu ya, membuat sebuah resume gitu ya berkaitan dengan konsep dari pembelajaran RME ini, itu tugas individunya. Kemudian juga untuk pertemuan selanjutnya simulasi dalam menerapkan pembelajaran RME ini. Untuk evaluasi kita dalam pertemuan hari ini dapat mengisi di Google Form yang Ibu kirimkan di grup ya. Baik, dari Ibu sekian untuk materi kita hari ini. Kita tutup perkuliahan kita dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Dari Ibu mohon maaf, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.